Dari Pingpong dan Tetris versi 84 sampai Nintendo Classic. Dari Wolfenstein dan Doom sampai teknologi VR modern. Sepertinya, game dibuat bukan sekedar untuk bersenang-senang, tapi mendorong kemajuan teknologi. Jadi, apa selanjutnya? Apa kita akan bermain game dalam ruangan holografik yang nyata? Dan apa kita masih perlu koin? Meskipun konsep game holografik tidak ada dalam daftar teratas harapan para pemain game, langkah evolusioner sedang diambil dalam dunia game pada umumnya. Dengan generasi baru yang bermunculan dalam dunia hiburan, tak aneh kalau kita berharap adanya peningkatan pada tenaga prosesor, grafik yang lebih baik, dan permainan yang lebih mulus tanpa jeda dan tersendat. Tapi, kenapa tidak sekaligus menghadirkan hal baru yang menarik dan revolusioner dalam bermain game? Bayangkan, dirimu masuk ke dalam penjara bawah tanah dalam petualangan mencari harta karun atau hal mistis, di mana penjara ini benar-benar ada di kamarmu. Ini mungkin menakjubkan, tapi teknologinya belum memadai. Saat saya menyebut teknologi holografik, mungkin kamu membayangkan gambar 3D utuh yang diproyeksikan dalam lingkungan 3D sebenarnya. Namun, holografik yang ada saat ini hanyalah layar holografik datar. Perantara yang padat seperti kaca atau plastik dapat dibuat untuk menghentikan cahaya diproyeksikan pada titik tertentu, guna menghasilkan gambar yang stabil. Tapi, pada beberapa kasus, cahayanya tidak bisa dihentikan sekaligus. Ada satu hal terkait keterbatasan ini. Laser. Dua laser relatif lemah yang saling bertumbuk akan menghasilkan satu titik, di mana kombinasi kedua cahaya ini menghasilkan titik cahaya yang bersinar 2 kali lebih kuat. Yang kamu perlukan sekarang hanyalah memiliki ribuan laser ini dan gambar holografik akan tercipta. Benar kan? Ya dan tidak. Ini masalahnya. Pertama-tama, meski lemah, laser berbahaya bagi mata kita. Lingkungan yang dipenuhi laser akan sulit dikendalikan dan dijaga keamanannya. Lalu, benda ini akan terlalu besar dan sangat mahal. Kamu tidak akan bisa membeli benda ini seharga game di pasaran, pastinya. Bahkan, kalaupun tetap diteruskan, teknologi ini punya cacat yang mendasar. Jika laser yang kuat terlalu berbahaya, yang lemah tidak akan menghasilkan gambar yang jernih. Kalaupun berhasil dan kamu mencoba membuat gambar utuh 3D, lasernya akan saling bertumbuk berulang kali, menghasilkan gambar yang kacau dan penuh gangguan, bukan yang jernih. Selain itu, saya menyebutkan kalau gambarnya akan diam saja dan benar-benar diam. Setiap konfigurasi gambar yang berbeda akan memakan waktu. Hampir tak mungkin menciptakan hologram bergerak dengan metode ini. Dan masalah terbesarnya adalah game tidak ada hubungannya dengan hologram jenis ini, karena tidak akan memberi pengalaman yang menghanyutkan dan tidak mengizinkanmu berinteraksi dengannya. Game, pada umumnya, adalah jenis media yang mengutamakan kemampuan menghanyutkan. Kita semua suka film dan buku, tapi keduanya hanya mengizinkan kita hidup dalam pengalaman orang lain lewat mata dan pikiran mereka. Meski keduanya dapat membuat orang sangat terobsesi dengan jalan ceritanya, sementara game tidak seperti itu. Dalam game, kamu adalah orang yang merasakan pengalaman tersebut. Keputusan dan keahlianmu yang akan menentukan apakah planet ini akan terbebas dari alien jahat atau apa sang putri akan ditemukan dan diselamatkan dalam suatu kastil, atau sebaliknya. Agar pemain dapat menikmati pengalaman ini sepenuhnya dan merasa kalau keputusannya adalah yang menentukan, game harus menghanyutkan. Hingga hari ini, ada 2 cara untuk menghadirkan perasaan ini pada pemain. Satu, melalui mekanika game yang pintar, dan yang lain melalui representasi visual dari game tersebut. Kemajuan grafis dari game adalah kunci yang menjamin evolusi hipnotis melalui visual, tapi masih kecil kemajuannya. Dunia game yang ada saat ini terasa artifisial tanpa interaksi menarik di dalamnya. Baru-baru ini, semuanya mulai berubah dengan dirilisnya headset VR ke pasaran, menjawab bergesernya ketertarikan banyak pemain game. Teknologi VR menjadi alternatif yang jauh lebih baik dibandingkan hologram dalam menyediakan interaksi yang hampir sempurna, tapi dengan beberapa kelemahan. Dalam hal tertentu, VR sangat baik dalam membawamu ke alam game sepenuhnya. Saat kamu pakai headsetnya, otakmu berpikir kalau kamu tidak lagi berada di kamarmu, tapi di tempat lain. Alat ini mempersepsikan seluruh gerakan dalam game sebagai gerakanmu. Terkadang timbul efek samping seperti mabuk karena gerakan. Kamu mungkin sadar kalau grafik dalam VR tidak begitu sempurna, karena memang tidak diperlukan, dan pengembang merasa lebih baik mengorbankan gambar tajam untuk kemulusan pengalaman, yang mengutamakan keamanan pemain.
Beberapa studio game bahkan menyatakan semakin kurang akurat dan tidak nyata grafik gamenya, semakin baik bagi pengguna VR. Visual dalam VR sengaja dibuat seperti kartun untuk membantu pikiranmu memisahkan game dari kenyataan. Ini menjelaskan betapa kuat interaksi dengan game dapat terjadi, apalagi jika dibandingkan dengan grafik paling realistis dalam video game biasa. Sepertinya, hologame dapat menjadi pilihan yang lebih aman, tapi tidak akan terlalu menghanyutkanmu, meski dengan teknologinya yang dapat mendukung hologram 3D. Dan sayangnya, masalahnya bukan ini, setidaknya sekarang. Memang lebih mudah bagi game untuk mengecoh pikiran kita untuk merasa berada di dunia lain, daripada benar-benar membangun dunia lain di sekitar kita dari hologram. Tapi ingatkan yang saya katakan tadi, kalau hologram sudah digunakan sebagai proyeksi 2D dalam layar transparan, gambar yang diproyeksikan ini dapat menghasilkan ilusi bahwa sesuatu muncul di tempat yang kamu lihat melalui layar tersebut. Meskipun interaksimu dengan hologram masih dibatasi oleh layar dan inputmu pada gamepad akan sangat keren sekali untuk bisa melihat karakter favoritmu ada di kamarmu. Beberapa jenis seperti RPG, game teka-teki, dan petualangan akan memanfaatkan teknologi tersebut sepenuhnya. Dan jenis game ini sangat memerlukan dukungan dalam era game aksi dan tembak-tembakan. Dan bagaimana dengan game rancang bangun atau game strategi? Kamu jadi bisa melihat semua kreasi di depanmu, di meja, atau di tempat tidurmu. Tapi, jangan lupa, video game bukan satu-satunya yang dapat ditingkatkan dengan layar holografik. Rasanya, tak aneh memikirkan teknologi sebagai cara untuk menyediakan pengalaman yang benar-benar baru. Apalagi setelah VR memukau jutaan gamer di seluruh dunia. Tapi, setiap game yang ada punya masa lalu tersendiri, saat game dan teknologi tidak saling berkaitan. Salah satu cara untuk menerapkan hologram adalah evolusi dalam tabletop gaming atau permainan di atas meja. Misalnya, kamu ingin memainkan tabletop game dengan teman, tapi mereka tidak punya waktu atau tempat tinggalnya sangat jauh. Atau mungkin kamu sudah tidak tertarik dengan permainan jenis ini karena kamu harus menyiapkan semua kartu, bidak, dan dadu yang diperlukan. Layar holografik dapat memecahkan masalah ini dengan mudah. Dan siapa sangka, teknologi ini sedang dikembangkan. Bukan hanya satu, tapi ada beberapa proyek Kickstarter yang mengembangkan tabletop game holografik. Beberapa di antaranya memakai layar diam dan perangkat seperti ponsel dan tablet sebagai prosesornya. Ide ini keren karena mengurangi secara signifikan harga game itu sendiri. Yang kamu perlukan adalah layar, aplikasi di tablet, dan serangkaian bidak permainan yang dapat dilacak. Tablet melacak bidak ini melalui kamera, lalu aplikasi mengidentifikasinya sebagai objek yang berarti bagi game dan memproyeksikan citra di layar. Ide keren lainnya, tapi sedikit lebih mahal dan kurang jelas mekanisme internalnya, adalah menggunakan kaca khusus untuk realita tambahan. Alat ini memproyeksikan gambar di lensanya sendiri dan terlihat seperti hologram di sekitarmu, tapi sebenarnya tidak. Perangkat ini memungkinkan gerakan, tapi tidak mendukung interaksi langsung dengan dunia game, hanya lewat pengendali. Teknologi ini bukan holografik yang sebenarnya, tapi semacam penerus pada teknologi realita tambahan. Tetap saja, seluruh konsep ini bisa jadi fitur yang sangat menakjubkan bagi masa depan dunia game. Dan masa depan ini semakin cerah saja. Saya masih suka catur dan Riz.